Maka murkalah Sang Aji Jayabaya dengan mengucapkan sabda bumi Yawastina sungsang bawana balik kinubur lumpur segara lumpur. Bumi Yawastina sungsang bawana balik kinubur segara lumpur. Lah kalau sudah leluhur sendiri yang nyabda, piye balik-balekke? Ini kaitannya dengan bencana alam yang di daerah Kudus, Semarang, Demak, Romo. Ini kan banjir besar-besaran gitu. Banyak yang memprediksi bahwa berapa ratus tahun yang lalu itu kan pernah ada yang namanya Selat Muria. Dengan adanya bencana ini kemungkinan besar nanti akan muncul lagi Selat Muria. Dan bahkan ada yang mengkaitkan dengan ramalan Jayabaya, jika ini terbukti nanti Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Apakah ini sudah merupakan tanda-tanda, Romo? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya waktunya sabdo palon nagih janji, ya kan? Nah, ini pangapunten, sebelum saya melanjutkan cerita, jangan menganggap bahwasanya sabdo palon itu mitos. Jangan menganggap sabdo palon itu cerita hoax. Terus kadang-kadang sampai nantang, jika memang itu cerita nyata, mana buktinya, apakah ada manuskripnya, apakah ada kitab wong Jawa iki kitab teles, sastra tulis tanpa papan kasunyatan, ana ing telenging ati pawitane mung percaya. Ngoten. Lah, sabda palon ini tidak lain adalah sabda itu ucapan, pangandikan. Nah, jika wong luhur sabda. Palon iku ketukan palu. Apa sing dumadi bakal dumadi. Nek tembung Arabe kun fayakun. Ini sabdanya Allah yang diturunkan kepada umatnya yang bergelar Resi Ismaya Jati, yang kemudian dikenal dengan Mbah Ismaya Jati atau Mbah Semar. Nah, lantas kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini suatu pertanda akan kembalinya Selat Muria? Nggih. Dados ngaten nggih. Rumiyin menika pancen wiwit sak ngandhapi Gunung Muria menika segara lor niku nembus ngantos dumugi Purwodadi. Pesisiripun tenggene Bledug Kuwu nika. Ya niku sampai di Kuwu sana itu juga masih pesisirnya. Nah, kalau terbelah itu tidak, tapi setidaknya akan, kalau terpecah tidak, tapi kan kalau timbulnya selat itu bisa dimungkinkan. Apakah kita tidak ingat bahwasanya Lapindo sampai sekarang masih belum bisa ditanggulangi? Mengapa? Ini tidak lain di wilayah Sidoarjo, Porong dan sekitarnya ini kan dulu bekas kerajaan Yawastina. Yawastina yang diratoni oleh Sang Prabu Damarmaya, manantu Prabu Jayabaya yang beristrikan Dewi Sukesi.
karena sakit hati Dewi Sukesi dikembalikan, keluarlah sabda dalem sungsang bawana balik negara Yawastina silem segara ndut. Nah, sampai sekarang tadi segara ndut, walaupun sudah ditutup bertahun-tahun, muncul lagi segara ndut itu gitu loh. Nah, begitu pula dengan yang akan terjadi di Muria ini, nanti akan muncul lagi Selat Muria. Namun kalau Pulau Jawa terpecah tidak, karena Pulau Jawa itu memang terdiri dari berbagai kepulauan mangsa Jawa. Nggih. Kalau kita berbicara Lapindo Romo nggih, bahwa sampai sekarang kan tidak bisa ditanggulangi gitu. Nah, tadi Romo Edi mengatakan bahwa tanah Jawa itu kan tidak lepas dari pantuan leluhur. Betul. Seperti itu nggih. Nah, kenapa ketika ada bencana di Lapindo, nah leluhur-leluhur yang menjadi pemangku tanah Jawa kok dibiarkan, Rom? Apa ini yang terjadi? Bukankah tadi saya sudah sebutkan, ini kita bergeser ke Lapindo malian ya. Tadi kan kita ke Selat Muria nggih. Nah, kita bergeser ke Lapindo. Jadi begini loh, Mas. Kerajaan Yawastina itu adalah kerajaan yang maha besar yang dikuasai oleh orang raja bernama Damar Moyo. Nggih, betul. Itu. Nah, ini beliau menikah dengan putri Sri Aji Jayabaya di Mamenang, Dewi Sukesi. Namun selang beberapa saat kemudian, tanpa alasan yang jelas, Dewi Sukesi tersebut dikembalikan ke Prabu Jayabaya, ya kan? Dikembalikan ke Prabu Jayabaya. Wong tua ndi, orang tua mana yang tidak sakit hati ketika anaknya yang tidak salah, tidak dosa dikembalikan tanpa sebab? Maka murkalah Sang Aji Jayabaya dengan mengucapkan sabda, bumi Yawastina sungsang bawana balik kinubur lumpur, segara lumpur. Bumi Yawastina sungsang bawana balik kinubur segara lumpur. Lah kalau sudah leluhur sendiri yang nyabda, piye balik-balekke? Wong sabda ibarat idu wis kecoh, gak mungkin iso didilat meneh gitu. Betul. Kalau dilihat dari kacamata spiritual, Romo, kasus bencana di Lapindo itu kira-kira bisa ditanggulangi enggak? Ya tentu saja. Yang tadinya sekarang apa sih, Mas, yang tidak bisa? Mungkin pelan dan juga disertai daya alam, daya linuwih alam. Nggih. Ngoten lho. Lumpur yang kian lama, kian padat dengan panas terik matahari dan dilempari uwuh atau sampah sana sini, akhirnya menjadi padat. Ya mungkin akan menjadi pemukiman lagi. Jadi di wilayah itu kan dulu juga memang terkenal rawa-rawa. Jadi padat penduduk, ya kan? Sampai jadi perumahan seperti itu. Dan ya atas kuasa alam, atas kehendak alam juga, kecerobohan manusia sampai buka kuwi. Betul. Tapi diarani kecerobohan aku ya gak, kalaupun saya yang menjadi pelaku ya gak lilo. Aku ngobah ki ana sing ngobahke ya ora karepku kok, ngoten ya. Betul. Nggih. Kita kembali ke topik awal tadi, Romo nggih. Ini masih ada kaitannya dengan terpilihnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Gitu. Dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, nasib IKN nanti ke depan seperti apa, Romo? Kalau orang spiritual. Ya semoga saja
Pak Prabowo menepati janjinya bahwasanya IKN Indonesia Kesatuan Nusantara itu akan menjadi ibu kota baru. Betul. Yang mana memang sudah waktunya untuk melebarkan wilayah. Ya ini kan yang dinamakan persamaan gitu loh. Jadi tidak hanya orang Betawi, Jakarta dan sekitarnya yang menikmati bagaimana menjadi warga metropolitan. Nah, setidaknya orang yang sekarang ada di pelosok hutan, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, ya, itu akan menjadi orang-orang metropolis, orang-orang maju yang berpendidikan lebih, yang mungkin akan, dan dengan adanya IKN ini saya mendukung sekali, jujur, karena apa? Di wilayah Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya, inilah orang-orang yang masih berpegang teguh pendiriannya dari adat istiadat. Maka dengan berkiblat pusat, jika pusat pemerintahan di sana memegang adat istiadat budaya, maka otomatis daerah-daerah yang kecil akan terkena imbasnya, ikut pula melestarikan adat tata cara budaya setempat, gitu. Jadi jangan salah artikan kalau budaya adatnya wong Kalimantan dikudokno kaya adate wong Jawa, ya tidak seperti itu. Apakah ketika pemerintahan di Jakarta adat Betawi diharuskan untuk dipegang oleh daerah-daerah lain? Tidak. Daerah Betawi ya Betawi, Sunda ya Sunda, Jawa ya Jawa, gitu kan? Nah, namun lama-kelamaan setelah pasca reformasi, budaya ini tergradasi pelan-pelan, ya kan? Budaya tergradasi pelan-pelan dengan dalih agama mengharamkan, membid'ahkan bahwasanya orang yang beraliran Kanjeng Muhammad tidak diperbolehkan untuk beso dan lain sebagainya, ya. Sampai akhirnya kita terkebiri dengan budaya kita. Nah, dengan adanya IKN ini nanti, karena di sana ini budayanya masih kental banget, maka akan dijaga dan orang sana akan patuh, akan tetap patuh dengan negara, namun tetap menjaga utuh adat serta tata cara, sehingga nanti akan berimbas. Oh, ning kono gawe ngene ya merdeka kok. Ayo padha diuripno meneh, akhirnya tangi bangkit budaya Nusantara, budaya leluhur kita. Ngoten. Yang Sunda ya Sunda, sing Jawa ya urip budaya Jawa. Karena budaya kan dudu negara. Tidak ada perpecahan gitu loh. Tidak akan menimbulkan perpecahan kalau budaya. Justru dengan berbudaya itu kita akan bisa semakin mengharumkan nama bangsa dan negara.